Seri Orang Kudus ke-26. Santo Alberic Kitaux, Abbas dan pengaku iman. Saya, Alberic. Orang mengenal saya sebagai Santo Alberic dari situ atau Santo Aubry dari situ. Saya adalah seorang rahib dan abbas atau pemimpin biara dari Prancis. Saya bersama Santo Stefanus Harding dan Santo Robertus dari Molesme adalah pendiri dari Ordo Cistercien. Saya adalah manusia pertama yang memanggil perawan Maria dengan sebutan Bunda Maria. Begini kisah saya. Awalnya saya adalah seorang pertapa dari komunitas pertapa yang tinggal di hutan Kolan. Saya adalah seorang dari dua pertapa yang berangkat ke Roma dan membawa petisi pada Paus agar menunjuk Abbas Santo Robertus, seorang Benediktin yang saleh, menjadi pemimpin biara Benediktin kami. Bapak Suci Paus Gregorius ke-7 yang juga seorang Benediktin, mengabulkan petisi kami. Pada tahun 1074, Abbas Santo Robertus tiba di Kolan dan mulai membimbing para pertapa, mempraktekkan pola hidup membiara sesuai regula Ordo Benediktin. Setahun kemudian kami telah mendirikan biara pertapaan di hutan Molesme. Awalnya, biara yang dibangun hanya terdiri dari gubuk-gubuk pertapaan dari kayu, yang dibangun mengelilingi sebuah kapel kecil di hutan. Namun biara ini segera berkembang dengan cepat. Reputasi Abbas Santo Robertus sebagai seorang biarawan yang saleh, membawa banyak orang datang ke Molesme untuk belajar dan berziarah. Termasuk Santo Bruno dari Kolon, yang menjadi murid Santo Robertus, dan tinggal beberapa lama bersama para rahib Molesme. Santo Bruno kelak mendirikan komunitasnya sendiri, yang disebut Ordo Carthusian. Di bawah kepemimpinan Abbas Santo Robertus, komunitas ini menjadi terkenal dan makmur. Tetapi kemakmuran, lama-kelamaan membuat para rahib tidak lagi hidup berdisiplin pada aturan hidup membiara. Pada tahun 1098, saya, Santo Stefanus Harding, dan sekitar 20 rahib mengikuti Abbas Santo Robertus meninggalkan biara Molesme, dan mendirikan sebuah komunitas baru, yang lebih berdisiplin, dan lebih kontemplatif. Kami membangun sendiri biara tersebut di padang liar situ, Perancis. Di tempat ini, kami sungguh-sungguh mengamalkan hidup dalam keheningan dan kemiskinan. Inilah awal berdirinya Ordo Cistercien. Nama Cistercien diambil dari kata Cistercium, nama Latin dari desa situ, tempat di mana biara kami berdiri. Para rahib Cistercien adalah para pertapa sejati, yang meneladani kemiskinan Yesus, dan memelihara keheningan, serta menjalani hidup kontemplatif dengan sangat ketat. Pada tahun 1099, para biarawan di Molesme datang kepada Abbas Santo Robertus, memohon agar ia kembali menjadi pemimpin mereka di biara Molesme. Mereka bersumpah akan patuh sepenuhnya pada kepemimpinan Robertus, dan kembali hidup disiplin, sesuai regula Ordo Benediktin. Uskup setempat mendukung permohonan mereka, dan meminta Abbas Santo Robertus untuk kembali ke Molesme, namun Abbas Santo Robertus menolak. Kemudian datanglah perintah dari Paus Urbanus II, agar Abbas Santo Robertus kembali ke Molesme, dan membenahi biara yang hampir kolaps tersebut. Patuh pada keputusan Bapak Suci, Abbas Santo Robertus, lalu mentahbiskan saya sebagai abbas biara situ, lalu kembali memimpin biara Molesme. Kembalinya Abbas Santo Robertus yang kudus, membuat biara Molesme kembali menjadi biara utama Benediktin di wilayah tersebut. Saya kini menjadi pemimpin kedua Ordo Cistercien, sesudah Abbas Santo Robertus. Saya menegakkan aturan hidup membiara, dengan memelihara keheningan, serta menjalani hidup kontemplatif, dengan sangat ketat. Saya memutuskan untuk memindahkan bangunan biara beberapa kilometer ke utara dan mulai membangun gereja induk Ordo Cistercien. Pembangunan gereja selesai kurang dari 6 tahun kemudian. Pada zaman itu, para rahib dominan menggunakan krol atau penutup kepala, dan jubah berwarna hitam atau gelap. Namun saya memperkenalkan penggunaan krol putih, serta penggunaan jubah yang serba putih bagi para biarawan Cistercien. Hal ini bermula pada suatu malam, ketika saya dan para rahib lainnya sedang berdoa malam bersama, Bunda Allah menampakkan diri kepada kami, sambil memegang mantel putih yang bercahaya di tangannya, yang ia letakkan di atas kepala saya yang tercengang. Dengan demikian, jubah bersalju para Cistercien melambangkan kehidupan kami yang sempurna, dan orang-orang, karena kekaguman mereka, mulai menyebut kami sebagai rahib putih. Saya sering dikaitkan dengan kebiasaan menyebut Maria sebagai Bunda. Dalam kesalehan abad pertengahan,
umat beriman lebih lazim menyebut Bunda Allah sebagai perawan. Saya, bagaimanapun juga, ketika berkhotbah kepada para biarawan, selalu memanggilnya dengan sebutan Bunda. Saya sering berbicara tentang diri saya, sebagai seorang anak yang sangat terpesona oleh bundanya. Ekspresi bahagia itu menjadi hal biasa di kalangan para rahib putih, dan merupakan kebiasaan kami untuk mengulangi, Bunda dari Alberic akan membantu kita. Dan sebutan Bunda dari Alberic segera menjadi Bunda dari Cistercian. Dan hari ini, di bibir setiap jiwa yang menderita, dia adalah Bunda Maria. Dengan demikian, saya adalah manusia pertama yang menyebut perawan Maria sebagai Bunda Maria. Tradisi ordo kami masih mempertahankan devosi Maria yang tak terlupakan hingga hari ini, dengan kanon sebagai berikut. Maria, Ratu Malaikat, adalah cahaya dari kepala biara Alberic yang suci. Saya tutup usia pada tanggal 26 Januari tahun 1109, di biara Cistercian yang saya dirikan, di situ, Prancis. Kultus saya sebagai orang kudus, terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma, yang diperingati setiap tanggal 26 Januari setiap tahunnya. Santo Alberic Quiteux, doakanlah kami.